Oke sahabat tekno semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu seputar kerentanan pada Open Redirect. Sebelum saya demokan dan praktekkan, saya disclaimer dulu. Video ini hanya untuk edukasi saja, dan di sini juga saya akan memberikan penjelasan seputar cara memperbaikinya. Oke, kita ke penjelasan dasar dulu, yaitu apa Open Redirect? Open Redirect adalah kerentanan keamanan di mana sebuah situs ataupun website dapat digunakan untuk mengarahkan pengguna ke situs lain yang tidak aman. Dan ini tentu saja bisa dieksploitasi oleh penyerang untuk melakukan beberapa tindakan seperti phishing. Apa itu phishing? Phishing ini mengelabui pengguna agar mengira mereka mengunjungi situs terpercaya, padahal nyatanya diarahkan ke situs yang cukup berbahaya. Kerentanan yang kedua yaitu masalah bypass keamanan. Metode ini yaitu menyalahgunakan kepercayaan situs untuk menghindari filter keamanan ataupun perlindungan pada browser. Untuk dokumentasi lengkapnya seputar phishing maupun bypass keamanan, teman-teman bisa googling saja. Sekali lagi, video ini hanya untuk edukasi saja buat teman-teman yang kebetulan memiliki situs ataupun website yang sering digunakan untuk download file. Sebenarnya bukan download file saja. Ini untuk situs-situs PHP. Pada dasarnya seperti ini. Oke, di sini saya akan demokan pada situs yang bisa dieksploitasi. Nanti juga situs ini akan saya kembalikan ke awal ataupun akan saya bantu untuk memperbaikinya. Nah, jika teman-teman lihat di sini, nah ini untuk standarnya. Sebenarnya saya untuk menemukan situs seperti ini menggunakan software yang kebetulan dibuat sendiri sudah lama. Tapi standarnya saya menggunakan Google ya, dengan perintah bisa untuk dorking ini bisa seed dulu ataupun in URL dulu. Ini hanya untuk standarnya saja. Teman-teman tinggal pelajari di Google seputar cara menggunakan keyword ataupun perintah untuk Google Search Operator ya. Oke, jika teman-teman dilihat pada ini ya, saya jangan untuk filenya saya tidak perlu diklik ya. Mungkin jika teman-teman melihat situs ini terlihat biasa, tetapi jika teman-teman ada beberapa parameter yang sudah saya ubah, kita akan refresh dulu browsernya. Apakah ini teman-teman bisa lihat, walaupun saya refresh beberapa kali, link ini sudah ditanam di sisi server, jadi ini bukan inspect elemen lagi ya. Oke, di sini juga saya untuk biar memahami alurnya, di sini saya juga sudah membuatkan sebuah script PHP ya untuk memperbaikinya. Kita akan lakukan pengujian dulu. Ini standar untuk memeriksanya ya, untuk memeriksa kerentanannya. Di sini perintahnya saya menggunakan seperti ini ya. Nah, ini jika teman-teman lihat, yaitu parameter download PHP ini ya, gunakan tanda tanya. Yang teks ini saya tidak akan contohkan, dikhawatirkan disalahgunakan. Ini teman-teman bisa menggunakan kode JavaScript stream atau text stream atau base 6 stream, bisa decode stream, encode stream, tergantung vulnerability ataupun kerentanan. Kemudian saya tambahkan juga parameter sama dengan misalkan 1, mungkin bisa 9, bisa -1, tinggal implementasikan, bisa -9 seperti ini, misalkan -1, gunakan tanda dan, lalu selanjutnya perintah seed sama dengan masukkan nama website. Oke, di sini saya akan coba yang ini ya. Jika teman-teman lihat ini masih Bing, saya akan ganti ke Google. Oke, teman-teman bisa perhatikan ini ya, yang ini pokoknya teman-teman bisa lihat ya. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat sekarang berubah ke Google. Seperti saya bilang di video sebelumnya, kerentanan ini akan beresiko pada phishing maupun bypass keamanan ya. Untuk bypass keamanan saya tidak akan demokan, dikhawatirkan disalahgunakan. Tapi di sini saya akan jelaskan yang seputar phishing ya. Nah, mungkin jika teman-teman seperti ini ya, jika kita klik, ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Jika URL file downloadnya misalkan ya, ini
ini tidak ada masalah seperti ini. Ini akan jadi masalah jika konfigurasi URL ini ataupun link unduhnya ya. Untuk privasi saya tidak akan klik link unduhnya ya, seperti ini. Untuk yang ini tidak akan saya klik ya. Akan jadi masalah jika URL ini berubah menjadi, contohnya saya akan arahkan ke media sosial ya, seperti ini, download Facebook. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, jika ini disalahgunakan untuk teknik phishing, ini cukup berbahaya. Teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman sering unduh file untuk membedakan teknik phishing. Contohnya ini Facebook ya. Nah, jika teman-teman lihat seperti ini di halaman Facebook ya. Sebenarnya paling gampang ini ya. Jadi saya tidak perlu mencotokkan semua media sosial ya, biar teman-teman tidak bingung juga. Teman-teman harus tahu domain Facebook sebenarnya apa gitu ya. Nah, contohnya di sini ya. Saya akan copy dulu ini. Contohnya ini Facebook ya. Nah, teman-teman ini biar memahami ya. Saya tidak ini. Jadi jika biar teman-teman tidak terkena teknik phishing nih ya. Contohnya Facebook. Biasanya ini targetnya kebanyakan yang menggunakan teknik phishing ini diarahkan ke media sosial ya. 80%. Ini sebenarnya untuk phishing ini teman-teman tidak perlu takut sih. Terpenting teman-teman harus mengetahui URL seperti ini ya. Nah, ini domain asli Facebook ini seperti ini ya. Nah, ini. Nah, jika teman-teman perhatikan semua yang ini ya titik facebook.com, maka ini URL asli milik Facebook. Walaupun saya ini ganti seperti ini ya. Saya tidak perlu mencontohkan semua. Misalkan ini D ya, atau mungkin ini M. Saya akan coba ya. Ini walaupun ini di depan titik ini yang tetap kuncinya teman-teman harus mengetahui domain utama ya. Di akhiran sebelum com ini ya. Terus ada ini ya, facebook.com dan ada tanda titik. Nah, ini tidak jadi masalah. Walaupun kita login, ini tetap milik Facebook ya. Kita coba yang M, ini untuk versi HP ya. Nah, tetap ya, walaupun saya ini tetap di desktop, dia akan mengarah ke www.facebook.com begitu ya. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan, ini jika misalkan seperti ini ya. Nah, ini kita ganti ini saja ya. Misalkan ini domainnya seperti ini ya. Nah, jika teman-teman domainnya seperti ini ya, facebook.com. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. Nah, ini ya, jika domainnya seperti ini teman-teman harus hati-hati. Implementasi gampangnya, misalkan Facebook ini taruhlah kita sebelumnya pernah login ya di Facebook, tetapi ketika teman-teman mungkin di browser ini mencari file tertentu, tetapi kok kita dimintai login ulang lagi, padahal kan di browser tersebut teman-teman sudah login Facebook. Maka teman-teman cek dulu untuk URL-nya, apakah itu domain facebook.com atau bukan. Jika teman-teman lihat di browser seperti ini nih, teman-teman lihat ya, ini kontras nama domainnya terlihat jelas ya, facebook.com ya. Yang www ini tidak ada kontras karena ini termasuk subnya ya. Oke, itu kerentanannya ya. Teman-teman tinggal pelajari lagi di Google untuk phishing ini ya. Untuk phishing ini bagaimana cara menghindarinya. Yang terpenting teman-teman mau mempelajarinya saja agar tidak terhindar seperti ini. Oke, kita langsung ke sini, ke demo lagi, yaitu untuk memeriksa kerentanan pada Open Redirect. Kita bisa, ini hanya contoh saja ya, bisa seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk memeriksa ya tentu saja file PHP yang bersangkutan ini bukan download saja sih, ini harus diuji ya untuk bisa indeks PHP, home PHP, upload PHP, dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang sering membuat situs, pasti ini bukan hal baru lagi, tetapi jika teman-teman menggunakan parameter PHP seperti ini, maka ini akan sangat beresiko bisa dieksploitasi. Oke? Nah, jadi cara memeriksanya seperti ini saja ya. Nah, ini sebenarnya tidak lengkap karena yang tanda ini saya tidak bisa mencetokkan di sini karena dikhawatirkan disalahgunakan. Tetapi yang paling mudah teman-teman itu memeriksa kode PHP ya. Untuk standar PHP-nya bisa di file di teman-teman cek saja di parent directory ataupun di root directory ataupun di home directory pada server teman-teman. Untuk PHP-nya jangan menggunakan standar PHP seperti ini. Oke, sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Untuk memperbaikinya tentu saja teman-teman harus validasi ulang untuk kode PHP-nya. Ada 3 cara.
Yang pertama, teman-teman bisa lakukan validasi domain tujuan. Ini skripnya, untuk skripnya teman-teman bisa cek di deskripsi video ya. Yang pertama, silakan teman-teman, ini ya, misalkan ini filenya download PHP ya, seperti ini. Silakan teman-teman ganti ya isinya untuk file PHP ini menggunakan validasi domain tujuan seperti ini ya. Ini skripnya, nah segini ya. Lalu pada allow sheet ini teman-teman silakan ganti dengan domain teman-teman ya. Ini bisa domain utama dan ini juga teman-teman bisa tambahkan untuk subnya ya, subdomainnya. Jadi jika teman-teman domainnya memiliki beberapa sub, silakan tambahkan karena terkadang vulnerability pada kerentanan sebuah situs itu kebanyakan pintu masuknya berasal dari subdomain tersebut. Apalagi jika domain tersebut ditaruh di tempat ataupun ditaruh di server yang sama, itu sangat beresiko. Oke, cara memperbaiki yang kedua yaitu teman-teman bisa menggunakan redirect relatif ya. Untuk skripnya silakan teman-teman cek di deskripsi saja. Ya, ini jadi yang file standar ini ya. Misalkan ini contoh ya. Mungkin ini indik PHP, upload PHP ataupun lain-lain. Kalau upload PHP tentunya ada parameter seputar file apa yang diizinkan, file apa yang tidak diizinkan. Saya tidak perlu menjelaskan ke hal yang lainnya dulu. Ini hanya contoh untuk download PHP saja. Itu dengan redirect relatif, teman-teman bisa ganti menggunakan kode PHP ini. Untuk kodenya ada di deskripsi. Cara memperbaikinya yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan token ataupun ID untuk redirect. Untuk skripnya teman-teman bisa cek di deskripsi. Silakan teman-teman ganti skrip PHP menggunakan skrip yang bagian ini ya. Nah, ini untuk domainnya silakan ganti. Misalkan domain utamanya, ini subdomainnya tinggal tambahkan ada berapa subdomain di website teman-teman. Sehingga dengan cara ini website teman-teman tidak akan bisa dieksploitasi menggunakan Open Redirect. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung coret di bawah saja. Dan terima kasih.